Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Maula dari kelas 1D Psikologi dengan NIM akhir 174. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai dampak perselingkuhan orang tua terhadap anak. Karena dari dulu aku udah tahu soal perselingkuhan ayah. Tapi aku nggak ngomong apa-apa sama ibu. Karena aku takut mimpi burukku jadi kenyataan. Setelah perceraian ayah dan ibu, aku jadi memiliki trust issue sama pasanganku dan semua pria yang pernah coba untuk hadir di hidup aku. Karena yang ada di pikiran aku adalah semua cowok tuh sama aja. Banyak cerita yang aku dengar dari korban-korban perselingkuhan. Kalau biasanya mereka akan jadi posesif. Tapi aku ini beda. Aku malah jadi cuek dan apatis. Aku malah berpikir kalau gue akan nyakitin lo sebelum lo nyakitin gue. Karena gue yakin lo pasti bakalan nyakitin gue nanti. Dan hal ini terus terjadi sampai 3 tahun lalu aku ketemu sama pasangan aku yang sekarang ini. Dia orangnya baik banget. Sulit untuk cari celah keburukannya. Sampai meskipun aku sering kambuh cari masalah dan sampai bikin statement, lo tuh akan sama aja kayak bokap gue. Dia gak pernah marah. Dia malah selalu ngebuktiin kebalikannya. Jadi sekarang ini dia ngajak aku ke jenjang yang lebih serius. Makanya aku ngerasa aku butuh cerita ke Mbak Caca. Aku harus apa ya? Susah banget untuk ngilangin pemikiran kalau semua laki-laki itu sama aja. Jadi waktu dia ngajak aku untuk ke jenjang yang lebih serius, yang ada di pikiran aku tuh, aku gak mau cerai. Aku gak mau kayak ibu yang diselingkuhin sama ayah. Ayah dulu baik, tapi tetap selingkuh. Pasanganku sekarang baik, tapi dia pasti akan selingkuhin aku kan, Mbak? Mbak Caca, tolong, aku harus gimana? Jadi, di dalam video tersebut, Mbak Via menceritakan pengalamannya mengetahui ayahnya melakukan perselingkuhan sejak ia masih SD. Namun, walaupun ia mengetahui hal tersebut, Mbak Via memilih untuk tidak memberitahu ibunya, karena takut jika ia memberitahu, maka kedua orang tuanya akan bertengkar dan berakhir pada perceraian. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa dampak yang mungkin dialami anak ketika mengetahui orang tuanya berselingkuh. Yang pertama, kerusakan kepercayaan dan rasa aman. Anak merasa kehilangan rasa aman dan dikhianati oleh figur yang seharusnya menjadi panutan. Hal ini dapat mempersulit mereka untuk mempercayai pasangan di masa depan. Beberapa menjadi posesif, terlalu berhati-hati, atau bahkan menghindari hubungan yang mendalam karena ketakutan akan pengkhianatan, seperti yang dialami oleh Mbak Via. Yang kedua, gangguan emosi dan mental. Anak sering mengalami stres, kecemasan, dan bahkan depresi akibat konflik keluarga yang timbul. Mereka juga mungkin merasa malu, bingung, atau marah yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan psikologis mereka. Yang ketiga, resiko meniru perilaku yang negatif. Anak-anak yang menyaksikan perselingkuhan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengulang pada perilaku yang sama di masa depan. Mereka mungkin memandang perselingkuhan sebagai sesuatu yang normal atau tak terhindarkan. Kemudian yang terakhir, masalah akademis dan sosial. Konflik yang terjadi akibat perselingkuhan sering mengganggu konsentrasi anak di sekolah. Mereka cenderung mengalami penurunan prestasi akademik dan mungkin menarik diri dari lingkungan sosial.
Jika Mbak Via memilih untuk merahasiakan perselingkuhan ayahnya, bagaimana jika anak memberitahu mengenai perselingkuhan orang tua? Apa saja yang harus orang tua lakukan? Yang pertama, komunikasi terbuka. Ajak anak berdiskusi, tetapi harus melihat keadaan dan kematangan emosi anak. Jangan sampai anak belum siap berdiskusi, namun orang tua sudah menambahkan lagi konflik baru ke dia. Karena hal ini bukan merupakan ranah anak, diharapkan tidak menjelek-jelekkan ayah maupun ibunya. Yang kedua, jaga keamanan emosional anak. Meskipun ada konflik dalam keluarga, pastikan anak merasa aman dan dicintai agar ia tahu walau dalam keadaan emosi yang negatif, ada orang dewasa lain yang turut serta mendampingi dia. Kemudian yang ketiga, jelaskan dengan umur yang sesuai. Sesuaikan penjelasan dengan usia dan pemahaman anak agar mereka tidak merasa bingung atau terluka lebih dalam. Biasanya, usia 9 tahun ke atas lebih mudah untuk ditenangkan dan diajak berdiskusi. Dan yang terakhir, minta bantuan profesional. Konsultasikan dengan psikolog atau konselor keluarga jika perlu. Namun yang paling terpenting adalah orang tua tidak boleh mengabaikan anak jika bercerita, dan harus memvalidasi setiap emosi yang anak tampilkan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.